Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu udara maksimum di sejumlah wilayah Indonesia sepekan terakhir cukup tinggi, yakni melebihi 35 hingga 37 derajat Celcius pada 22 hingga 20 September 2025. Menurut Supari, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, penyebab utama cuaca panas tersebut adalah minimnya pembentukan awan. Fenomena ini membuat uap air yang seharusnya terkumpul di wilayah Indonesia justru tersedot ke arah Laut Cina Selatan dan perairan timur Filipina. Meski demikian, Supari menekankan wilayah Indonesia telah masuk ke dalam musim penghujan. Cuaca panas yang terjadi merupakan akibat gangguan cuaca dari badai tropis di Laut Cina Selatan. Ya Mas, sebetulnya sebagian wilayah Indonesia itu justru sudah masuk musim hujan di bulan Agustus. Kan ada sekitar 6% zona musim. Lalu di bulan September ini ada sekitar 11% wilayah yang memasuki musim hujan ya. Jadi kita itu sudah berada di fase musim hujan. Tapi memang menjadi pertanyaan publik, mengapa kemarin minggu itu tiba-tiba kira-kira sekitar seminggu gitu ya, cuacanya panas. Waktu itu memang ada gangguan cuaca, kalau kita perhatikan berita itu ada badai tropis yang terjadi di perairan Laut Cina Selatan. Nah, badai tropis itu sifatnya menarik massa udara. Jadi kalau ada badai tropis di wilayah utara Indonesia, di Laut Cina Selatan misalnya, maka uap air itu akan tertarik ke arah utara sehingga di kita cenderung bersih awannya. Tapi awan-awan ngumpul di sana, itulah yang menyebabkan kondisi curah hujan seperti menghilang, cuaca panas, dan itu yang kita rasakan pada minggu kemarin. Tapi minggu ini sebagaimana kita lihat curah hujan segera datang karena badai tropisnya sudah mulai punah dan itu menyebabkan massa udara tidak lagi tertarik ke arah utara tetapi tumbuh menjadi awan-awan di atas Indonesia. BMKG mengungkapkan musim penghujan tahun 2025 datang lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan 42% wilayah di Indonesia telah memasuki musim penghujan dengan intensitas sedang hingga berat. Di antaranya, bulan Agustus musim penghujan terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Bulan September musim penghujan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bulan November musim penghujan terjadi di NTB dan NTT. Ya, tahun ini BMKG memprediksi bahwa awal musim hujan memang lebih awal daripada normalnya di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi sekitar 42% wilayah itu mengalami musim hujan yang lebih awal. Artinya yang dulu biasanya orang masih kemarau nih, tapi sekarang sudah masuk hujan. Tapi musim hujan ini nanti cenderung sifatnya normal karena pada periode di Desember, Januari nanti curah hujan akan cenderung normal, tidak seperti sekarang yang kondisinya cenderung lebih basah ya, cenderung. Jadi pada bulan Agustus, September, Oktober ini curah hujan itu di atas normal. Itulah yang menyebabkan musim hujan menjadi lebih awal datangnya. Lalu nanti di bulan November, Januari, Februari itu curah hujan cenderung normal, sehingga meskipun awal musim hujannya lebih maju dan durasinya menjadi lebih panjang, tapi total akumulasi curah hujannya masih pada kisaran normalnya. Ya, puncak musim hujan di Indonesia ini bervariasi. Kalau kita lihat misalnya wilayah Sumatera dan Kalimantan itu cenderung di puncaknya di November dan Desember. Tapi nanti di wilayah Jawa itu Januari. Kemudian wilayah ke timur seperti Sulawesi dan Maluku itu di Februari-Maret. Papua ada yang Januari, ada yang Februari. Puncak musim hujan di Pulau Jawa termasuk Jabodetabek akan terjadi pada bulan Januari 2026. Dalam periode tersebut, BMKG memprediksi curah hujan akan lebih besar, 115 hingga 150% di atas normal. Karenanya BMKG mengimbau agar masyarakat menjaga lingkungan, memperbaiki saluran air dan drainase, serta melakukan penghijauan untuk mencegah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor. Ya, sebagaimana kita ketahui musim hujan itu memang cenderung terjadi peningkatan potensi bencana ya, terutama bencana hidrometeorologi basah misalnya banjir atau longsor. Secara lebih detail mungkin nanti kita perlu mengikuti perkembangan prediksi cuaca hari ke hari, tapi memang kalau kita melihat prediksi bulanan kita sampai Oktober nanti itu curah hujan masih cenderung di atas normal, tapi November Desember itu kecenderungannya curah hujan normal. Lalu karena kita sudah bersiap menghadapi musim hujan, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan lingkungan
akan datangnya akumulasi curah hujan yang besar. Sebagaimana kita ketahui, curah hujan di Indonesia itu kan di puncak-puncak musim hujan itu bisa 300 sampai 500 mm dalam 1 bulan, dan itu jumlah yang sangat besar. Ada kalanya nanti curah hujan ekstrim yang jumlah curah hujannya sangat tinggi hanya pada 1-2 hari saja, dan itu bisa berakibat pada datangnya bencana banjir, bencana longsor, sehingga kita semuanya perlu bersiap untuk kondisi seperti itu. Untuk mencegah dampak dari cuaca ekstrim, BMKG mengimbau warga agar terus mengikuti perkembangan informasi cuaca melalui situs resmi BMKG. Endro Pakpahan, Febri Indra, Dai TV.